Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah bertobat dengan tindakan nyata. Bahan renungan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan ada banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka minta dibaptis dan kemudian meminta nasihat bagaimana mereka harus bertobat. Yohanes Pembaptis mengajak mereka untuk bertobat dengan tindakan nyata. Dan dengan melakukan hal yang demikian, maka mereka sungguh-sungguh menjalankan pertobatan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan Pekan Advent yang ketiga seringkali juga disebut dengan perayaan Pekan Sukacita. Dalam istilah bahasa Latinnya Gaudete. Kita harus bersukacita oleh karena kedatangan Juru Selamat semakin dekat dan Dia berkenan untuk tinggal di tengah-tengah kita. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis sedang menjalankan misinya. Kalau kita amati ada atau terdapat 3 kelompok orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu. Kelompok yang pertama yaitu kelompok orang banyak. Tidak disebutkan identitas mereka, hanya disebutkan orang banyak. Dan setelah dibaptis, mereka meminta nasihat kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis memberikan pencerahan kepada mereka bahwa setelah dibaptis, mereka harus bertobat dengan tindakan nyata. Tindakan nyata itu adalah mereka diminta untuk hidup mau berbagi dengan sesama. Dikatakan, barang siapa mempunyai 2 baju, hendaknya membagi kepada yang tidak punya. Pada intinya, dalam hidup bersama, mereka harus menunjukkan pertobatan dengan hidup berbagi. Dan dengan hidup berbagi dapat menimbulkan rasa sukacita. Dan hal ini nampak ketika kita membantu orang-orang yang terkena bencana alam di negeri kita. Entah korban banjir, entah korban gunung meletus. Ketika kita membagi apa yang kita berikan kepada mereka, ada nampak wajah sukacita ketika mereka menerima bantuan yang kita berikan kepada mereka. Karena memang hidup berbagi itu dapat menimbulkan sukacita bersama. Berikutnya adalah kelompok yang kedua yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka adalah kelompok para pemungut cukai. Mereka pun setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mereka meminta nasihat kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes Pembaptis memberikan pencerahan kepada mereka supaya mereka dalam menjalankan tugasnya harus selalu berlaku jujur dan adil.
Mereka dinasihati oleh Yohanes Pembaptis dengan mengatakan bahwa jangan menagih lebih dari yang ditentukan. Artinya ialah bahwa Yohanes Pembaptis sungguh hebat. Dia tidak mengajak mereka untuk mengubah pekerjaan mereka, tetapi memberikan jalan yang baik untuk pertobatan mereka sesuai dengan profesi yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka. Berikutnya adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok para tentara Romawi. Setelah dibaptis, mereka pun meminta nasihat kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami perbuat untuk menunjukkan pertobatan kami? Yohanes Pembaptis menegaskan kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Dikatakan oleh Yohanes, yaitu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pada intinya ialah bahwa kepada semua kelompok yang datang kepadanya itu, Yohanes Pembaptis mengajak mereka untuk bertobat secara nyata sesuai dengan peran dan profesi yang mereka jalankan. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, nasihat Yohanes Pembaptis juga berlaku untuk kita semua. Kita pun harus bertobat dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah kita juga pada saatnya mau untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Kemudian kita juga dalam menjalankan peran dan tugas kita pun harus berjuang untuk bertindak jujur dan adil. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjalankan pertobatan kita dengan tindakan nyata, maka kita akan memperoleh pengampunan. Dan buah dari pengampunan pada akhirnya kita juga akan layak untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.